pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali berita hari ini, Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah memusnahkan sebanyak 753.777 buah barang bukti dari 381 perkara selama tahun 2020. Acara ini digelar pada Rabu 17 Maret 2021 yang dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani beserta jajaran Forkopimda. Pemirsa, pada Rabu pagi 17 Maret 2021 bertempat di halaman Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Banyuwangi memusnahkan sebanyak 753.777 buah barang bukti dari 381 perkara selama tahun 2020. Dalam kegiatan ini nampak dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi. Adapun jajaran Forkopimda tersebut diantaranya yakni Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Imade Cahyana Negara, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto, dan Lanal Banyuwangi Letkol Laut Pelaut Joko Setiono serta beberapa pimpinan daerah setempat. Sementara itu pada kesempatan ini Kepala Kejari Banyuwangi Muhammad Rowi mengatakan bahwasanya barang bukti yang saat ini dimusnahkan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, Rawi juga menambahkan bahwa selama tahun 2020 sebanyak 381 perkara dapat diusut oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Selain itu, Muhammad Rawi juga menjelaskan selain dapat mengusut 381 perkara, pihaknya juga berhasil mengamankan sebanyak 753.777 barang bukti. Adapun rinciannya yakni tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak 173 perkara dengan jumlah barang bukti seberat 367,072 gram. Penyalahgunaan ganja sebanyak 6 perkara dengan jumlah barang bukti 1.855,74 gram. Sedangkan penyalahgunaan pil Tirek atau Trihexpendil sebanyak 131 perkara dengan jumlah barang bukti sebanyak 95.129 butir. Obat-obatan jenis Dextro 9 perkara dengan barang bukti 1.275 butir. Obat-obatan jenis jamu saset dan botol 6 perkara dengan barang bukti 63.790 buah. Kegiatan hari ini pemusnahan barang bukti, putusan perkara pidana umum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pencanangan pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Saya sebenarnya sudah bersih-bersih. Sebelum ada pencanangan di sini saya sudah bersih-bersih di Kejaksaan. Salah satunya ada tilang online. Dan di situ sudah tidak ada calo, sudah tidak ada pungli di sana ya. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua terhadap penanganan perkara pidana umum. Perkara pidana umum sudah tidak ada lagi yang namanya suap, tidak ada yang nyogok gitu, sudah nggak ada. Jadi kalau ada nanti di situ silahkan laporkan ke saya. Saya gilas jaksa maupun siapa yang main-main di perkara pidana umum. Adapun barang bukti lain yang juga dimusnahkan yakni rokok ilegal sebanyak 37.960 batang dari 2 perkara 2.678 botol minuman beralkohol dari 16 perkara. Selain itu, pihaknya juga memusnahkan tindak pidana kepemilikan senjata tajam, senapan angin, serta juga barang bukti handphone berbagai merek.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020 telah usai. Proses pilkada serentak ini berjalan dengan aman dan lancar. Ya, KPU Kabupaten Banyuwangi juga mengucapkan rasa terima kasih atas kerjasama baik dengan semua pihak dan seluruh masyarakat yang turut mensukseskan tahapan Pilbub Banyuwangi tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dwi Anggreni Rahma, Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi, mewakili seluruh keluarga besar KPU Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, DPRD, TNI Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, para penyelenggara pemilihan PPK, PPS, KPPS, Bank Tabungan Negara, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, Dinas Komunikasi dan Informasi, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Satpol PP, Lapas Kelas 2A Kabupaten Banyuwangi, Aliansi Jurnalis Independen Kabupaten Banyuwangi, Ikatan Jurnalis Televisi Kabupaten Banyuwangi, PT PLN Persero, para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat lintas agama, serta seluruh masyarakat Banyuwangi atas semua dukungan yang diberikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sehingga berjalan aman, lancar, dan sukses. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah usai, dan Bupati terpilih telah ditetapkan dan dilantik. Untuk itu, mari tetap jaga persaudaraan dan persatuan demi kemajuan Banyuwangi tercinta. Rakyat berdaulat, Banyuwangi hebat. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di tengah pandemi COVID-19, kita bisa mencoba rutinitas baru, seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu polisi di Banyuwangi, yakni bercocok tanam. Ya, dengan memanfaatkan lahan kosong di perumahannya, polisi ini mengembangkan pertanian dengan sistem hidroponik secara otodidak. Seperti apa aktivitasnya? Ini dia liputan selengkapnya. Pemirsa, bercocok tanam biasanya identik dengan profesi petani. Namun, bagaimana jika aktivitas ini dilakukan oleh seorang polisi? Nah, inilah pemirsa, di Banyuwangi, Jawa Timur, ada seorang polisi yang berhasil mengembangkan pertanian dengan sistem hidroponik secara otodidak. Ia adalah Bribka Hendro Ivan, anggota unit Satlantas Polresta Banyuwangi ini berhasil memanfaatkan lahan kosong di perumahan padat penduduk sebagai lahan untuk bercocok tanam. Bertempat di perumahan Alam Elok, Kelurahan Singoturunan, Kecamatan Banyuwangi, di luar jam kerjanya, Bribka Hendro Ivan menekuni aktivitas bercocok tanam dengan metode hidroponik. Nah, tak heran dengan aktivitas yang dilakoni saat ini, rumahnya pun kini penuh dengan aneka jenis sayur selada, baik varian lokal maupun impor. Dalam menekuni usaha sampingan tersebut, Bintara Unit Satlantas Polresta Banyuwangi ini mengatakan bahwasanya teknik menanam hidroponik ini dipelajarinya secara otodidak, yakni dengan memanfaatkan kanal YouTube. Sehingga dirinya pun terinspirasi untuk membuat serta menekuni usaha hidroponik ini di pekarangan rumahnya. Sebetulnya dulu saya berhidroponik ini inspirasinya adalah tujuannya untuk penghijauan di lingkungan perumahan, karena dulu di rumah sangat kumuh sekali karena masih masuk wilayah perkebunan, sehingga kami mengajak warga yang ada di perumahan Alam Elok 3 untuk penghijauan dengan cara berhidroponik. Namun menurut warga, karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sehingga saya berjalan sendiri. Awalnya saya merintis hanya ada 6 pipa, ternyata dari hasil 6 pipa itu begitu banyak peminatnya, sehingga dari 6 pipa itu saya kembangkan sampai dengan saat ini menjadi 2000 lebih, ada 2200-an sampai saat ini. Jadi alhamdulillah ternyata dengan berhidroponik seperti ini, apalagi di situasi pandemi ini, cukup prospek untuk
berhidroponik atau bertani dengan cara modern. Kesusahannya apabila situasi hujan seperti ini sehingga pengeluaran itu cukup banyak karena air hujan itu terlalu asam sehingga tidak baik untuk pertumbuhan hidroponik. Contoh yang ada di rumah itu. Jadi setelah hujan itu pasti kita harus kontrol nutrisinya. Kalau terlalu tinggi, terlalu asam sehingga nanti pada pertumbuhan sayur hidroponik sendiri akan terhambat. Kalau kita memulai dari nol atau dari awal itu 40 hari lebih karena masih ada di persemaian. Tapi kalau sudah berjalan seperti kita saat ini, 1 bulan sudah bisa kita panen, Mas. Karena apa? Ini sudah besar, kita sudah mempersiapkan di meja persemaian. Saat kita ini panen, kita habis, pipa kita bersihkan, lalu yang ada di meja persemaian kita pindah. Jadi cukup cepat dibandingkan dengan yang ada di konvensional atau pertanian pada umumnya. Pemasaran alhamdulillah memang kalau kita baru mengawali, kita memang berpikiran kemana kita akan menjual. Tapi dengan adanya media sosial sekarang, kita sangat tertolong. Sehingga contoh aja awal mulanya seperti yang saya jalani, kita kesulitan untuk memasarkan dan kita share di Facebook maupun di yang ada di grup Bakul Banyuwangi. Alhamdulillah di sana juga ternyata banyak peminatnya, sehingga dengan sendirinya banyak yang tanya harga dan kualitas daripada sayur hidroponik sendiri, sehingga sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak pelanggan yang mengambil sayur dari kebun Bandu hidroponik. Untuk hasil panen sayur yang dimilikinya tersebut, dirinya memasarkan melalui media sosial. Selain itu, harga yang dibanderolnya pun cukup bervariasi, yakni mulai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilonya. Selain itu, pada kesempatan kali ini Hendro Ivan juga mengungkapkan dengan bisnis di sela tugas sudah menjadi warna tersendiri. Pasalnya dengan bisnis yang ditekuninya saat ini dapat menambah profit untuk kebutuhan keluarganya. Selain itu, dengan usaha yang ditekuni, ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat. Terlebih dengan adanya usaha hidroponik, dirinya juga dapat mewujudkan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Ya pemirsa, berbicara lobster air tawar mungkin masih asing di telinga masyarakat Banyuwangi. Ternyata lobster ini selain untuk dikonsumsi, juga bisa dimanfaatkan sebagai hiasan dalam akuarium. Hal ini bisa menjadi inspirasi karena dari budidaya lobster air tawar inilah seorang pemuda Tegal Arum Sempu mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Pemirsa, inilah Rohman, pemuda 28 tahun asal desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu yang sudah hampir 1 tahun ini menekuni usaha budidaya lobster air tawar. Siapa sangka berawal dari iseng belaka untuk mengisi waktu luang, Rohman mampu mendulang omset hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Bermodalkan ketelatenan serta keuletan, mulanya 2 kolam yang dia buat saat pertama kali merintis, kini bisa bertambah menjadi 16 kolam. Untuk kolamnya sendiri dibuat dari bahan yang cukup sederhana, yakni dari terpal serta kayu sebagai penyangganya. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah miliknya, pria yang dulunya teknisi las tersebut membudidayakan lobster untuk dikonsumsi dan juga lobster hias. Uniknya lagi, untuk pakan dari lobster tersebut berasal dari limbah rumah tangga yang sudah tidak terpakai, baik berupa sayuran maupun buah-buahan. Dan juga guna menambah nutrisi untuk penunjang pertumbuhan, dicarikan siput dari persawahan dekat rumahnya. Bisa dikatakan lobster dari budidaya miliknya bebas dari sentrat maupun bahan kimia lainnya. Harga yang dipatok terbilang ringan di kantong, tergantung dari ukuran serta jenisnya. Untuk 1 ekor lobster konsumsi yang berukuran 1 inci dihargai Rp2.000 hingga Rp3.000. Dan untuk jenis lobster hias yang berukuran 1 inci dihargai Rp5.000. Masa panen terbilang cukup singkat, yakni dari mulai pembibitan hingga siap jual hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Omsetnya pun terbilang lumayan, yakni bisa mencapai Rp5 juta sekali panen.
Rohman menyampaikan tidak ada kesulitan yang berarti dalam merawat lobster air tawar miliknya, baik itu dari segi pakan maupun air. Di masa pandemi, permintaan pasar khususnya dari lobster konsumsi mengalami peningkatan. Permintaan tersebut berasal dari restoran yang ada di Banyuwangi. Dirinya menambahkan, untuk pemasaran dari lobster miliknya masih mengandalkan media sosial terutama Facebook. Dirinya pun berharap para pemula yang ingin memulai budidaya lobster air tawar seperti dirinya bisa belajar ataupun bermitra dengannya karena bisnis tersebut sangat menjanjikan di tengah pandemi COVID-19. Lobster air tawar sudah 8 bulan lebih lah kira-kira. Kalau kesulitan saya rasa nggak ada ya. Perawatan cukup mudah. Dari segi pakan, segi air, nggak terlalu mempersulit lah. Di masa pandemi untuk bibit masih agak sulit ya. Tapi kalau untuk konsumsi, permintaan resto-resto itu semakin banyak. Sedangkan pembudidaya di sini kan masih dibilang kecil, sedikit lah pembudidaya. Kebanyakan pemula juga down. Kalau saya pemasaran masih di sosial media, masih di lingkup Banyuwangi. Kalau se-Indonesia masih belum. Ya bisa lebih maju lagi lah. Kalau untuk orang-orang yang ingin mungkin bisa lah bermitra. Karena di masa pandemi ini cukup bagus lah, usaha ini cukup bagus. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.